Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala hadratu Syekh Masyari hadratu Kiai Muhammad Islam Habib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa bi asrarihima fid dharain amin. Al-babul awwalu Al-babul awwalu fi fadli ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Fi fadlil ilmi, ing dalam menjelaskan keutamaan ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Fi fadlil ilmi, ing dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wal ulama'i, dan keutamaan ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ta'lim, ya, mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi, lan belajar. Nah, ini bentuk kalimatnya berbeda, tapi akar katanya sama, ya, akar katanya ilmu, ya. Cuman di tasrif itu dirubah. Ilmu, ta'lim, ta'allum, ya, alim atau ulama itu, ya. Jadi kalau ta'lim artinya mengajarkan. Kalau ta'allum, belajarnya. Ta'allum itu belajarnya. Kalau ta'lim itu berarti gurunya mengajarkan, itu namanya ta'lim. Tapi kalau ta'allum, muridnya yang belajar kita itu. Nah, bab yang pertama dalam kitab Adabul Alim adalah menjelaskan hal yang terkait dengan keutamaan fadilah atau fadlul ilmi wal ulama, orang yang berilmu namanya ulama, lalu keutamaan menyampaikan ilmu, keutamaan ta'allum. Ta'allum itu mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang menandaskan secara sharih, ya. Sharih itu artinya sangat jelas terkait dengan keutamaan ilmu. Yarfa, mengangkat, sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang beriman, sapa alladzina minkum walladzina lan pira-pira wong akeh utu kang padha diwehi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin kelawan pira-pira derajat. Derajat itu bukan hanya bentuk ini, bentuknya adalah jamak, jadi bukan mufrad darajatin gitu, enggak, atau darajatan enggak, tapi darajatin. Jadi keunggulan atau keutamaan, kemuliaan yang diperoleh bagi orang yang berilmu itu bukan hanya satu kemuliaan atau satu derajat kedudukan, tapi banyak kedudukan, banyak keutamaan yang bisa diperoleh. Tapi tentu dengan catatan orang yang berilmu yang bagaimana, gitu ya, yang bagaimana. Ada prasyarat untuk menjadikan ilmu punya nilai kemuliaan itu. Tapi substansi itu keberadaan ilmu itu sendiri, zatnya ilmu itu sendiri, dia punya nilai kemuliaan. Kalau menempel kepada seseorang, maka orang yang ditempeli ilmu itu dia akan mendapatkan darajatin tadi itu,
dengan catatan orang yang ditempeli ilmu dia memenuhi prasyarat yang terkait dengan bagaimana dia menjadi orang yang berilmu. Prasyarat bagaimana dia menjadi orang yang berilmu artinya wong sing alim, wong sing dikatakan ulama, mungkin yang ngarani, wong sing dikatakan ustadz, wong yang dikatakan seorang kiai. Ketika dia memenuhi persyaratan yang benar, maka ilmu yang dia punya itu akan menjadikan darajatin tadi. Allah akan mengangkat dia dengan kedudukan yang tinggi, bukan hanya satu kedudukan, tapi banyak kedudukan. Jadi substansinya ilmu sendiri itu sudah diberikan kemuliaan yang luar biasa ya oleh Allah itu. Otomatis orang yang menempel ilmu, orang yang ditempeli ilmu, berarti wong sing ahlul ilmi istilahnya, yang dia itu mempunyai ilmu atau yang terkait dengan ilmu, itu dia akan diangkat oleh Allah itu. Yarfa'illahu alladhina itu dia. Amanu minkum, orang yang beriman, walladzina, dan orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Gusti Allah itu. Jadi dua prasyarat, harus alladzina amanu, lalu kemudian alladzina utul ilmah tadi. Ay wa yarfa'u dalam surat Mujadalah ayat 110. Ay wa yarfa'u lan ngangkat, meninggikan sapa Allah al ulama ing ulama. Piro-piro wong alim, ulama jamaknya alimun. Orang-orang yang alim itu akan diangkat oleh Allah minkum saking sira kabeh darajatin ing piro-piro tingkatan derajat, ada status kemuliaan, kehormatan, prestasi, ya, kedudukan yang diberikan oleh Allah. Bima kelan sesuatu ini ya, jama'u yang mengumpulkan sapa ulama minal ilmi wal amal, ketika mampu menggabungkan antara ilmu dan amal tadi ini. Jadi utul ilma yang diawali dengan alladzina amanu. Jadi penggabungan antara ilmu dan amal itulah yang akan melahirkan yarfa'illahu alladzina amanu. Tadi minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi profil ulama darajatin tadi itu bila mampu menggabungkan antara dimensi keilmuan dan dimensi amaliyah, mau mengamalkan itu tadi ya. Nah, konteksnya tentu bukan hanya ilmu agama, semua ilmu yang lalu kemudian melahirkan satu karya nyata yang bermanfaat, itu pasti akan melahirkan kemuliaan. Kemuliaan itu ya dihargai wong, digoleki wong, diapresiasi orang, diberikan penobatan, penghargaan, macam-macam itu ya. Ya karena memang Gusti Allah menciptakan manusia ini keunggulan yang paling tinggi ya, yang membedakan antara manusia dengan selain manusia, makhluknya Allah yang lain semua, termasuk yang membedakan dengan malaikat itu pada ilmu ya. Ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Malaikat sekalipun tidak diberikan kemampuan ilmu seperti yang diberikan pada manusia ini. Jadi ilmu yang dimiliki malaikat ya ilmu apa yang diajarkan secara doktrin itu ya, yaitu permanen, sudah selesai ya, sudah final, itu sudah berhenti di situ. Tapi kalau manusia ilmunya ada proses, dia bisa punya dinamika terus berkembang terus. Nah itu maksudnya begitu. Dan di tengah kemampuan untuk terus berkarya, menciptakan dan menemukan sesuatu yang bermanfaat, itulah yang akan melahirkan yarfa'illah itu ya, darajat. Yarfa'illah darajatin tadi itu. Oke, yang kedua dari hadis, dari ayat pertama tentang kemuliaan ilmu. Qala Dawud sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin. Tingkatan kedudukan orang-orang yang alim itu di atas orang mukmin
700 derajat. Ya, 700 tingkatan. Nah, ukurannya seberapa? Setiap antara 1 derajat dengan derajat kedua. Derajat pertama dengan kedua, ma bainad darajataini khamsumi'ati amin, di antara dua tingkatan itu, derajat atau tingkatan yang pertama kedua saja itu 500 tahun. 500 tahun jangka waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada tingkatan itu. Padahal tadi 700 tahun. Tinggal dikalikan kali 500, artinya begitu tinggi seorang mukmin, seorang ulama yang punya ilmu dibanding dengan orang mukmin yang tidak berilmu tadi ini. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, makanya ibadah tertinggi itu ya belajar berilmu, itu ibadah tertinggi. Bukan baca tasbih, bukan sholat sunnah, tidak. Paham ya? Yang tertinggi itu tetap belajar, cari ilmu. Ya, yang tertinggi, ibadah tertinggi itu. Ya, tapi bukan berarti lalu meninggalkan, itu tidak. Andai kata mau diperbandingkan pilihannya ya, awakmu ngaji apa sholat duha? Ya ngaji. Itu deh maksudnya itu. Tapi ini gak pas ngaji, ya sholat duha gitu maksudnya kan. Ya artinya semua ibadah harus kita lakukan. Tapi ketika andai kata ada sebuah pilihan perbandingan, iki apik ngaji loh ya. Ngaji itu ya ada ilmunya gitu, bukan sekedar pengajian ya. Ngaji itu yang paling punya nilai yang lebih tinggi gitu ya. Ngaji itu. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa memilih yang benar dan tidak benar, memilih mana yang ini. Awal pintu masuknya dari situ, dari ilmu itu. Ya. Berapa derajat tadi? 700. Ya, 700 derajat. Setiap antar derajat berapa? 500 tahun. Wa qala lan dawu sapa Allah taala. Hadis ini tadi dalam kitab syarahnya kitab Bukhari. Di hadisnya sahih ya. Yang tadi disebutkan itu. Yang seakan-akan kayak kok berlebihan itu, enggak, hadisnya itu sahih. Insya Allah mengendakinya begitu, ada tingkatan itu. Maka berada dalam dunia ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak terhingga. Hingga saya sering menganjurkan anak-anak itu ya mergawi apa wae, aja ninggalno ilmu, aja ninggalno mulang. Masih atau sedino, masih atau pisan sak jam dalam satu hari atau dalam satu minggu. Pokoknya kudu mulang, kudu belajar gitu ya. Kalau dulu itu telaten ya, medianya karena musola masjid, terus ditambah majelis taklim, yasinan, tahlilan, itu sebenarnya majelisul ilmi. Bukan hanya majelisul dzikri, tapi majelisul ilmi. Cuman karena kapasitas orang yang ngaji itu tidak cukup bagus gitu, akhirnya wong ya ora gelem melok gitu. Orang belajar itu kalau nggak ngerasa munda ilmu ini kan ya akhirnya gak gelem gitu kan. Nah ini akibatnya lalu menjadi terputus. Tapi kalau sejak awal single mondok itu lalu bisa ngajinya lalu kemudian disampaikan. Oh, yang disampaikan itu lalu seneng ngaji, anaknya mondok mana gitu kan, itu kan akan nyambung, kita akan nyambung. Membangun lingkungan ekosistem yang mendorong terhadap gairah berilmu. Wah, itu yang susah gitu ya, gairah berilmu. Karena di Indonesia itu rotinya dari sana, bukan gairah berilmu ya, tapi gairah nongkrong ya, bisa berjam-jam melakukan nunggoni kopi ya, nongkrong di warung, tapi di sana tidak ada sesuatu manfaat apa-apa, malayani ya dalam bahasa, sesuatu yang tidak ada fungsinya. Itu makanya dalam indeks kebahagiaan di antara sekian negara-negara di dunia, yang paling bahagia itu orang Indonesia. Bahagia ini karena putus asa ya. Mesisan
yang disampaikan Pak Presiden itu Prabowo. Oh, di sekian negara-negara di dunia setelah dilakukan oleh riset oleh universitas yang di Amerika itu Harvard ya. Maka ternyata masyarakat dari satu negara yang paling bahagia itu adalah masyarakat Indonesia. Wah. Tapi yang paling miskin tapi bahagia, itu hebat kan? Enggak sejahtera, tidak sejahtera tapi bahagia. Top itu ya. Kan paradok gitu. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang secara ekonomi itu lemah, rendah. Sejahteraannya itu rendah. Sejahtera itu ukurannya kan angka ya. Tapi paling bahagia. Itu tadi ukurannya. Ngerokok, ngopi ya sudah. Kayak lali kabeh itu ya bisa. Kalau sudah begitu nongkrong. Itu pertanyaannya kita ditanya, bahagia enggak? Bahagia banget. Luar negeri itu pagi kan sudah pada sibuk, aku lari-lari sudah cari pekerjaan. Mungkin nyantai ya, sarungan bedeteng gitu ya. Hari itu ngopi, baru kalau gedang goreng, habis dunia kayak ngene dhewe wis itu ya. Presidennya kalah itu, direktur perusahaan apa kalah dengan itu sudah. Mereka sibuk dan karuan pusing, dia enak gitu ya. Itu yang guyu dewi yang begitu itu. Paling bahagia tapi paling tidak sejahtera. Secara ekonomi paling rendah. Nah, jadi sehingga bahagia itu kan korelasinya tidak mesti ya, tidak duit ya. Nyatanya tadi ini, faktanya. Fakta penelitiannya kan begitu. Ketika orang punya duit tapi tidak cukup mengelola hati dengan baik, ya, mengelola hati untuk hatinya mengelola terhadap duitnya itu, ini problemnya akan menjadi itu tadi, menjadi tidak bahagia itu. Ya, iso kan duit kakek tapi bahagia gitu. Berarti kan urusannya harus dua-duanya. Bagaimana kemampuan mengelola terhadap hati kan gitu. Hatinya yang mengelola terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi tadi itu. Nah, itu ya. Indonesia itu. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wah ini ya. Jadi Allah itu bersaksi untuk dirinya, la ilaha illa huwa. Yang pertama, wal malaikatu malaikat. Yang ketiga, saksi Allah itu wa ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Saya bersaksi, ya Allah. Kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali saya. Wal malaikatu, dan saya bersaksi adanya malaikat. Wa ulul ilmi, dan saya bersaksi orang yang berilmu raya. Fabada Allahu ta'ala binafsihi. Allah memulai dalam ayat tadi itu dengan menyebut dirinya, zatnya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wasanna, dan mengulang kedua kalinya. Yang kedua kalinya, setelahnya menyebut dirinya wasanna bimalaikatihi, kelawan malaikati Allah. Wasallatha, dan yang ketiga, mengulang ketiga kalinya, bi ahlil ilmi wa ulul ilmi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Cukuplah bagi kamu ini ya. Satu ayat ini untuk memberikan pemahaman, penguatan terhadap betapa kemuliaan, keagungan, ya, wa nablan sama keagungan yang berkait dengan ilmu itu. Ya. Nah, itu yang harus menjadi keyakinan kita dari ayat Al-Quran tadi ini. Allah sendiri yang menyaksikan tadi itu apa? Syahidallahu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.